Tiga tersangka pengrusakan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kaimana dituntut 5 bulan penjara. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini salurkan hibah secara simbolis kepada Sinode GKI di Tanah Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, 3 tersangka pengerusakan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kaimana, yakni SS, CF, dan WL dituntut 5 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaimana. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Dinar Pakpahan SH MH melalui Humas Pengadilan Negeri Kaimana Yudita Trisnanda SH ketika ditemui usai persidangan mengatakan persidangan hari ini perkara pidana pengerusakan di Puskesmas Kaimana Kota dengan 2 terdakwa yakni SS dan WL. Langsung persidangan perkara pidana untuk perkara pengerusakan yang terjadi di Puskesmas Kaimana Kota untuk perkara nomor 2 dengan terdakwa Wawan Lawai dengan Suban Sabuku. Agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan dari Majelis Hakim. Majelis Hakim diketuai oleh Dinar Pakpahan SHMH dengan anggota Yudita Trisnanda SHMKN dan juga Indra Adiansa SH. Hari ini agendanya tuntutan dibacakan oleh penuntut umum. Yang hadir hari ini adalah Andi Febri Raja Guguk dan juga Ferdinand Tambu Bolon. Untuk penuntut umum menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Wawan Lawai dan terdakwa Suban Sabuku dengan tuntutan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Hal tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Untuk terdakwa Wawan Lawai dan juga Suban Sabuku dituntut pidana dalam pasal tersebut dan juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 5 bulan. Yudita juga menambahkan untuk terdakwa CF dengan perkara pidana nomor 3 juga dituntut 5 bulan penjara. Dengan pasal berbeda, dia juga menjelaskan sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Yang satu untuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum dengan terdakwa atas nama Chandra Joni Furima perkara nomor 3. Hari ini juga agendanya adalah pembacaan tuntutan. Untuk Chandra Joni Furima dituntut dengan pidana selama 5 bulan, tetapi dengan pasal yang berbeda. Pasal yang dituntutkan adalah di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang. Sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 160 KUHP. Jadi agenda hari ini adalah tuntutan dan persidangan ditunda 1 minggu dan akan dibuka kembali minggu depan hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Dari Kaimana, Arfa Jenpot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, meski terjatuh dari motor di jalur menantang Gunung Pasir, Kabupaten Tambrau, namun Kapolres Manokwari tetap mengawal tur vaksinasi Doreri Presisi 3 Polsek terjauh hingga tuntas. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Manokwari Kebar, tepatnya di Jalan Turunan Jembatan Gunung Pasir pada Senin 21 Maret 2022 lalu. Insiden kecelakaan itu terjadi saat motor yang dikendarai orang nomor 1 di Polres Manokwari tersebut terpleset dan jatuh. Akibatnya Kapolres mengalami luka lecet di bagian lutut kanan. Pasca kejadian itu, Kapolres langsung dibawa ke Puskesmas Kebar guna dilakukan perawatan. Setelah mendapat pengobatan, Kapolres Gultom kembali beraktivitas seperti biasa mengawal kegiatan akselerasi vaksinasi.
Sebelumnya Kapolres Manokwari mengendarai motor dari halaman Polres Manokwari untuk mengetahui langsung situasi dan kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Manokwari di Polsek Kebar, Amberbaken, dan Polsek Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom bersama Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak meninjau langsung persiapan gedung kantor yang akan digunakan untuk Polres Pegaf. Setelah melakukan vaksinasi doreri, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom bersama Bupati Pegaf Yosia Saroy beserta Forkopimda dan PJU Polres Manokwari Rabu 23 Maret kemarin meninjau langsung kantor sementara Polres Pegaf di Jalan Domingus Mandacan yang berada di Ulong, Kabupaten Pegunungan Arfak. Pelaksanaan kegiatan pengecekan gedung untuk digunakan sebagai operasional kantor Polres Pegaf. Kapolres Manokwari melaporkan bahwa dalam waktu dekat, operasional Polres Pegaf sudah mulai beroperasi, yang mana sesuai surat perintah Kapolda Sprint Garing 113 Garing 2 Angka Romawi Garing Cap Garing 2022 tanggal 27 Februari 2022 sudah ditempatkan pejabat sementara Kapolres, Kabak Ops, Kasat Samapta, Kabak Ren, dan Bendahara, ditambah dengan lulusan Bintara Afirmasi Otsus penempatan Polres Pegaf. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pegaf menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan Polri yang telah mengeluarkan keputusan penempatan Polres di daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif. Oleh karena itu, Bupati akan segera memerintahkan stafnya untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam persiapan peresmian kantor Polres Pegunungan Arfak dalam waktu dekat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2023 tingkat Distrik Masni dan Sidey Kamis pagi resmi dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. Musrembang yang bertujuan menyusun rencana dan program pembangunan tahunan yang dilakukan secara berkala di tingkat pemerintah dari pusat hingga tingkat distrik. Musrembang tahun anggaran 2023 di Distrik Masni dan Sidey, Kamis pagi tadi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Edi Budoyo. Hadir dalam pembukaan Musrembang Distrik Masni dan Sidey, anggota DPRD Wilayah Pemilihan 4, pimpinan OPD terkait, Kepala Distrik, Forkopimda, dan para Kepala Kampung, serta Sekretaris Kampung, Bakerpam, Puskesmas, serta perwakilan sekolah SD dan SMP dari 2 distrik. Sekretaris Distrik Masni, Petrus Warga, saat menyampaikan laporan kegiatan Musrembang berharap agar program prioritas yang diusulkan dapat diakomodir pemerintah Kabupaten Manokwari secara baik. Harapan kami dengan pelaksananya Musrembang ini, kami dari Distrik Masni dan Distrik Sidey sangat berharap bahwa usulan-usulan yang menjadi prioritas kami bisa diakomodir dan bisa mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah kabupaten. Sementara itu, Wakil Bupati Edi Budoyo dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan menyampaikan tema pembangunan pemerintah Kabupaten Manokwari di tahun 2022 ini, yakni menguatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang mana di tahun 2023 akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tahun 2023 diarahkan pada 1. Pembangunan infrastruktur, tadi saya sampaikan. 2. Transportasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Memang leading sektornya di 2 distrik ini adalah pertanian, perkebunan, dan tentunya harus perikanan juga harus menjadi sektor ini. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Melalui Musrembang, masyarakat dan juga pemerintah kampung sangat berharap agar usulan-usulan mereka dapat diakomodir.
Namun Wakil Bupati menyampaikan harus dibarengi dengan kemampuan keuangan daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tidak ada cara lain untuk memajukan tanah Papua selain pendidikan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan yang bertemakan pendidikan untuk peradaban Papua masa depan dan simposium pendidikan yang dilaksanakan oleh Terang Papua bersama Universitas Papua. Kegiatan yang berlangsung Kamis 24 Maret 2022 di Gedung Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat yang bertemakan pendidikan untuk peradaban Papua masa depan. Dalam tema ini juga mengingatkan peran para pendidik dan siswa untuk tidak bolos, karena bolos dapat mencuri potensi anak dan bolos itu adalah didikan yang salah. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua, Profesor Benediktus Tanujaya mengatakan, tidak ada cara lain untuk memajukan tanah Papua selain pendidikan. Senjata yang ampuh untuk melawan kebodohan dan ketertinggalan hanyalah pendidikan. Diketahui pula bersama bahwa pendidikan membutuhkan kerjasama semua pihak di Papua Barat. Untuk memajukan tanah Papua ini, tidak ada cara lain untuk memajukan Papua selain pendidikan. Senjata yang paling ampuh untuk melawan kebodohan, ketertinggalan, dan kemelaratan hanyalah pendidikan. Kita tahu bersama juga Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati bahwa pendidikan membutuhkan kerjasama. Oleh karena itu, kerjasama semua pihak. Saya bangga melihat begitu banyak yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Bupati Manokwari dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 Mersiana Jalimun mengatakan, pendidikan harus ditingkatkan bersama. Seluruh elemen masyarakat perlu memiliki kesadaran dan sinergitas untuk mengawal dan menyuarakan tentang pendidikan. Maka dipandang perlu kegiatan simposium pendidikan dengan tema peradaban Papua masa depan, mampu memberikan harapan pendidikan Papua di masa yang akan datang. Perlu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh elemen masyarakat perlu memiliki kesadaran dan sinergitas untuk mengawal dan terus menyuarakan tentang pentingnya pendidikan di tengah masyarakat. Maka dilaksanakan simposium pendidikan dengan tema pendidikan untuk peradaban Papua masa depan. Tema tersebut dipilih dengan harapan dapat memberikan perhatian bagi dunia akademik tentang pentingnya pendidikan untuk peradaban Papua masa depan dalam mendukung pengembangan regional dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah Yasin Wijaya menyebutkan, membangun Papua bukan hanya 1 hari maupun sebulan, namun sedikit demi sedikit harus bisa membangun pendidikan di atas tanah ini. Bahkan 1 orang guru tidak mampu merubah Papua dengan tantangan yang ada, tetapi dengan kerja keras, minimal 1 orang guru mampu memperbaiki banyak murid dengan terus konsisten dalam membangun dunia pendidikan di Papua. Merubah Papua dalam 1 hari. Kita tidak berbicara merubah Papua dalam 1 bulan, tetapi kita percaya bahwa sedikit demi sedikit, kalau seorang guru, 1 orang guru tidak mampu merubah Papua dengan segala tantangan yang ada, minimal 1 orang guru bisa memperbaiki 1 murid. Turut hadir Rektor Unipa Dr. Meki Sagrim, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, para kepala sekolah dan guru mulai dari tingkat PAUD hingga SMA di Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Sosial Republik Indonesia salurkan hibah secara simbolis kepada Sinode GKI di Tanah Papua bertempat di kantor Sinode GKI Jayapura. Saat memberi sambutan, Mensos menjelaskan, hibah yang disalurkan berupa uang dan barang tersebut merupakan wujud sinergitas Kemensos dan Sinode GKI di Tanah Papua guna mempercepat pembangunan.
Secara khusus, Mensos mengatakan, kerjasama antar dua lembaga ini akan lebih mendorong semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan GKI dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, Mensos menyatakan pihaknya akan terus mengevaluasi realisasi hibah ini dengan tujuan melihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang belum terakomodir. Kami dari Kementerian Sosial mudah-mudahan kerjasama ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan untuk warga di tanah Papua. Kami berharap, kenapa? Karena terus terang kami sangat mudah sekali komunikasi, tidak ribet dengan administrasi sehingga ini proses sangat cepat sekali. Sementara Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Hizkia Rolo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial yang sudah membantu GKI. Pendeta Rolo mengatakan pihak gereja akan selalu membuka diri untuk menerima berbagai masukan guna menetapkan sinergitas kedua lembaga. Terima kasih kedatangan Ibu Risma, Mama Risma di Tanah Papua, dan terima kasih atas kehadirannya di kantor Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dan selaku pimpinan umat di Tanah Papua, Wakil Ketua Sinode GKI, saya juga dalam kapasitas sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Papua, dan saya sekaligus adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua. Karena itu kami rasa sangat berbahagia menyambut Menteri Sosial Republik Indonesia untuk tiba di Tanah Papua. Kiranya berkat itu bukan hanya untuk GKI di Tanah Papua, tapi berkat itu untuk seluruh umat yang ada datang dan hidup bersama di Tanah Papua. Perlu diketahui, Mensos dan rombongan yang tiba pada Selasa pagi di Bandara Sentani langsung bertolak ke Kabupaten Sarmi menumpang pesawat charter. Agenda Mensos di Kabupaten Sarmi untuk melakukan pencanangan penanaman pisang kepok dan pepaya California. Sedangkan pada malamnya, Mensos dan rombongan tiba di kantor Sinode GKI untuk menyerahkan bantuan hibah secara simbolis. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, anggota DPR Kabupaten Manokwari daerah pemilihan 4 diminta untuk mengawal aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musrembang. Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2023 di tingkat Distrik Masni dan Sidei yang dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari dengan tujuan mengusulkan dan merencanakan program pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo meminta kepada para anggota DPR Kabupaten Manokwari asal daerah pemilihan 4 untuk dapat mengawal semua usulan. Selain itu, setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat harus disesuaikan dengan hasil reses anggota DPR. Hal ini dipertegas Wakil Bupati Edi Budoyo karena musrembang tingkat distrik merupakan hal yang wajib dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Mengingat pentingnya forum musrembang ini, saya minta kita yang hadir, utamanya para perwakilan kampung maupun stakeholder terkait termasuk anggota dewan yang terhormat, untuk bersama-sama menentukan program atau kegiatan prioritas, tadi saya sampaikan prioritas yang akan diusulkan ke pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat sesuai kewenangannya. Kepada para anggota dewan yang terhormat, dimohon kiranya Bapak Ibu dapat mencermati setiap usulan, jadi mengawal usulan yang disinkronkan dengan hasil reses, sehingga kebutuhan aspirasi masyarakat ini dapat sejalan serta mengarah pada pencapaian rencana pembangunan jangka menengah. Selain mengingatkan anggota DPR Dapil 4 agar terus mengawal usulan rencana pembangunan, Wakil Bupati juga menyampaikan kepada para pimpinan OPD teknis, distrik, dan kepala kampung untuk dapat mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan anggaran pembangunan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga stakeholder lainnya untuk selalu berperan sebagai mitra pemerintah. Para pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala distrik, para kepala kampung untuk mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan anggaran pembangunan secara efisien, efektif, transparan,
serta akuntabel sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang berdampak sentuhan pembangunan. Kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta stakeholder terkait dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan dukungan, masukan, dan pengawalan terhadap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.